sahabat Kisara, balik lagi bareng aku Zili, salah satu relawan Kisara PKBI Bali di program Fisik, Bincang Asik Kisara. Nah, seperti yang sahabat Kisara ketahui ya, sebelum-sebelumnya kalau bisik itu pastinya ada temen nih yang nemenin aku untuk sharing gitu. Sama kayak hari ini gitu ya, di program bisik sesi kali ini, aku ditemenin sama teman-teman dari Champion IHCP nih. Nah, kalau sahabat Kisara belum tahu apa sih itu IHCP? Nah, IHCP itu kepanjangannya adalah Indonesian Healthy Cities with Pride yang dilaksanakan di tahun 2023 kemarin sampai tahun ini, tahun 2024. Nah, seperti yang sudah dari aku mention ya, aku nggak sendiri, betul banget, karena kali ini aku ditemenin sama kakak cantik nih. Di situ tuh ada kakaknya ya, sahabat Kisara ya, udah lihat dari tadi. Mungkin boleh deh sama lu sahabat Kisara, halo gitu. Halo, Halo. sahabat Kisara. Waduh, merdu sekali ya suaranya ya, sahabat Kisara ya. Ya, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dulu, nama, terus dari mana asalnya, sama kesibukan saat ini. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suci. Jadi aku itu asalnya dari Nusa Dua. Jadi aku tinggal di Nusa Dua. Itu deket banget sih sama jalan tol ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lewat jalan tol itu rumahku di dekat situ. Nah, kemudian kesibukanku akhir-akhir ini tuh ya aku sebagai mahasiswa Diploma 3 Farmasi di Sekolah Tinggi Farmasi Mahadana. Wow, berarti itu ya kesibukannya mahasiswi ya. Iya, Oke, mahasiswa. diploma 3. Lanjut kakaknya. Halo semuanya, aku Chelsea dari Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Saat ini aku tinggal di Noja, Kesiman, tapi aku asalnya dari Tabanan. Cuma sudah lama ya merantau di sini dari kecil. Oke, berarti sama ya kampusnya di STF Mahaganesa gitu ya. Betul, Iya. sekali. Oke, untuk jurusannya dari mana nih Kak Chelsea? Ini kan jurusannya berdua Iya, sama-sama sama-sama farmasi. Oh, farmasi. Iya. Juga farmasi ya. Perbedaan di prodi aja. Kalau Iya. Suci dari Diploma Diploma 3. 3, kalau saya sarjana. Oh gitu, berarti sama-sama anak farmasi tapi ya. Iya. Oke, bagus sekali. Ya, betul sekali sahabat Kisara. Jadi IHCP ini sudah melaksanakan kegiatannya di beberapa kampus, baik di Denpasar ataupun juga di Buleleng, ya kalau teman sahabat Kisara tahu, salah satu daerah di Bali gitu ya. Nah, di Denpasar itu salah satu kampusnya ada di SF Mahaganesa ya, betul ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi nih kayak flashback gitu gimana pengalaman dari Chelsea dan Suci terkait dengan IHCP yang sudah terjadi ya di SMA Ganesha dari tahun 2023 sampai 2024. Sudah siap ya berarti untuk sharing ya? Sudah. Oke, siap banget nih untuk sharing sama sahabat Kisara soal IHCP itu apa sih gitu ya. Oke, yang pertama deh aku mau nanya, gimana sih tanggapan dari Suci dan Chelsea gitu ya terkait dengan implementasi IHCP ini di SMA Ganesha? Oke, jadi jujur saja kalau saya pribadi sudah mengikuti pelaksanaan IHCP ini 2 kali. Yang pertama itu menjadi Champions IHCP itu program pertama Kisara ya di Iya. Indonesia. Dan saya sangat surprise dengan segala sesuatu yang diberikan. Iya. Karena sangat kekerasan seksual itu memang banyak dimention, tapi belum banyak yang mengedukasi. Dan Kisara ini pertama kali datang ke kampus kita untuk mengedukasi tentang kekerasan seksual. Oke. Lalu Kisara datang lagi untuk yang kedua kalinya sebagai pelatihan Satgas PPKS, di mana hal ini penting sekali untuk memperkuat organisasi kita, yaitu Satgas PPKS Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja yang termasuk kekerasan seksual, apa saja yang bukan, bagaimana peraturan yang ada, bagaimana cara kita menanggapi kasus itu. Karena sebagai anggota organisasi Satgas PPKS, bukan hanya kita harus membuat pedoman ya, tapi kita pribadi juga harus belajar tentang apa sebenarnya kekerasan seksual itu. Wow, berarti cukup surprise gitu Iya. ya dengan kedatangan Kisara. Ya, tadi mungkin championnya itu tahun 2023 ya. Ya, betul. Oke, datang kembali tahun 2024. Kalau Suci gimana nih? Oke, baik. Kalau kalau aku itu kebetulan baru pertama kali kemarin mengikuti kegiatan dari Kisara ya IHCP-nya itu, karena tahun lalu itu kebetulan aku belum jadi mahasiswi di STF Maganesa. Oh, oke, berarti baru ya Iya, 2024 betul. ya. Ya, gimana Iya. tuh Nah, jadi tanggapannya? waktu pertama kali itu jujur ya pembahasannya itu kan terkait kekerasan seksual yang selama ini itu jarang banget dinotis sama orang lain. Oke. Iya, karena orang-orang itu biasanya lebih fokus ke kekerasan aja, tapi kekerasan seksual itu rasanya jarang di-mention, jarang dipublikasikan ketika ada masalah dan jarang mendapat perhatian.
Karena itu waktu pertama kali ada pembentukan Satgas, jujur aku itu tertarik banget. Karena aku Oke. memang suka banget sama topik ini dan merasa topik ini tuh memang harus lebih diperhatikan gitu. Ya. Nah, kemudian adalah pelatihan Satgas. Nah, itu bareng kakak Kak Kisara juga, itu benar-benar seru banget. Jadi kita itu bahas banyak hal kan ya, yang paling terutama itu pasti kekerasan seksual itu apa, dan bedanya dengan kekerasan biasa itu apa. Oke, baik. Kalau gitu aku lanjut ya di pertanyaan yang kedua gitu ya. Nah, dalam kegiatan pelatihan Champions dan Healthy Cities Roadshow di tahun 2023 nih sampai di tahun 2024 dengan penguatan Satgas PPKS itu. Nah, gimana sih keterlibatan Champions dalam hal tersebut? Ya, oke. Jadi aku sebagai champions di tahun 2003 yang sudah pernah mengikuti. Nah, dari sana aku bersama teman-teman champions lainnya itu mulai membentuk Satgas PPKS dengan bantuan pembina atau ketua Satgas PPKS kami sekarang itu Ibu Dian. Nah, setelah selesai champions itu kami berkoordinasi dengan Kisara membuka seminar tentang kekerasan seksual untuk anak-anak sekolah tinggi Farmasi Mahaganesha di mana cakupannya lebih luas. Kalau ya, kalau Champions itu cuma 10 sampai 15 orang. Kemarin kami membuka sampai 100 orang gitu. Oh, wow, banyak sekali ya. Dan itu seminar, peminatnya banyak sekali. Oke. Dari sana sambil membuka seminar, saya sebagai Champions itu sambil juga nih membuka maksudnya open recruitment, persiapan untuk Pansel dan Satgas PPKS, karena pada saat itu kami mulai membentuk yang namanya Satgas PPKS, hingga Satgas PPKS ini untuk Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha ya baru terbentuk di tahun 2024 Januari, SK-nya keluar kalau tidak salah gitu. Oke. Sampai akhirnya Kisara kembali datang ya untuk penguatan itu ya. Penguatan Satgas PPKS. Nah, saya sebagai Champions itu berkontribusi dalam memberitahu teman-teman sih. Jadi apa sih maksud tujuan dan Kisara itu untuk datang membina kami, memberi edukasi. Jadi Kisara ini akan memberikan edukasi kekerasan seksual. Tapi tidak hanya itu, mereka juga akan memberikan tentang IMS, infeksi menular seksual, dan tentang KTD dan peraturan-peraturan lainnya begitu. Jadi saya sebagai champions itu lebih memberitahu sih isi acara itu temanya seperti apa gitu. Oke, berarti kayak menguatkan kembali gitu ya materi-materi yang sudah dibahas. Sampai tadi ya sudah pengeluaran SK juga tahun bulan Januari tadi. Kemarin itu ya berarti ya tahun 2024. Hingga kita tuh juga udah buat buku pedoman dengan bantuan Kisara juga. Tapi sebelumnya kita udah buat buku pedoman. Cuman dengan adanya penguatan Satgas PPKS itu pedoman kita lebih jadi rampung dan lengkap lagi. Oke, bagus. Ada peraturan dan pedoman itu udah kita sosialisasikan ya Suci saat PKKMB 2024 kemarin. Oh gitu. Oh, btw dengan sosialisasi itu gimana tuh respon dari adik-adik maba ya berarti ya, karena kan waktu PKKMB ya. Iya, betul. Gimana tuh respon mereka? Kemarin itu kita berkesempatan ya kayak waktu PKKMB kita mensosialisasikan tentang Satgas PPKS kita. Nah, jujur ya kayak itu reaksinya antusias sih. Karena ya kalau saya jadi mahasiswa baru pun pasti antusias dengan topik itu. Topik itu bener-bener yang wah ini baru banget nih, aku dengar gitu, ini baru banget nih, nggak pernah nih denger ini sebelumnya di mana-mana gitu. Nah teman-teman mahasiswa baru kemarin itu ya banyak yang bertanya tentang ini, tentang itu, bagaimana sih itu kekerasan seksual, kemudian kenapa sih ada satgas di kampus gitu, apakah ada satgas itu karena ada kasus, apa karena ada masalah, padahal kan tidak ya kayak karena ada satgas dari namanya sendiri PPKS itu untuk pencegahan juga, pencegahan dan penanggulangan. Jadi dengan adanya kita di kampus sebagai satgas, jadi kita harap itu teman-teman yang baru bergabung dengan kita, kemudian teman-teman yang sudah lama bergabung dengan kita di kampus itu bisa terhindar dari yang namanya kekerasan seksual. Iya, betul sekali. Jadi bukan berarti itu udah ada nih kasusnya ya. Kok ada PPKS berarti ada nih kasusnya di kampus kan belum tentu ya begitu ya. Betul. Gitu ya sahabat Kisara ya. Jadi kalau nanti sahabat Kisara di kampus itu ada PPKS jangan langsung netting gitu ya. Aduh, apakah ada gitu ya kasus di kampusku? Enggak, seperti itu ya sahabat Kisara. Oke, tadi kan bahas juga soal gimana SOP itu tinggal SK itu muncul gitu ya di kampus STF Mahaganesha itu. Tapi aku pengen dong buat Chelsea sama Suci itu untuk kasih tahu gitu ya lebih dalam terkait
pentingnya dengan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Segimana sih pentingnya SOP ini ada gitu ya di lingkungan kampus? Oke. Seberapa pentingnya ya sebenarnya Kak ya. Kalau kita itu tahu bagaimana SOP-nya itu pasti hal-hal yang tidak diinginkan itu diharapkan tidak terjadi. Ya. Kenapa? Misalkan ketika terjadi pelecehan seksual di sini, di daerah ini, di area ini. Nah, saya ini bukan sebagai korban, bukan juga sebagai pelaku, tapi hanya sebagai saksi. Iya, Nah, ketika kita tahu bagaimana SOP-nya, kita itu tidak diam saja begitu. betul. Dan masalahnya itu belum jadi masalahnya itu nggak terpendam gitu, nggak hilang Iya, begitu iya, saja. iya. Kita ada menemani korban, kemudian pelaku juga bisa ditindaklanjuti. Iya. Nah, jadi dengan adanya SOP ini, teman-teman yang mungkin kurang tahu ya, belum mengikuti kegiatan penguatan Satgas, karena kan penguatan Satgas hanya untuk Satgas saja. Jadi teman-teman yang kemarin juga waktu mahasiswa PKKMB, mahasiswa baru kemarin itu, jadi tahu nih bagaimana sih penanganan ketika teman-teman mungkin menjadi korban atau menjadi saksi, bagaimana sih cara melaporkannya, bagaimana cara menanggapinya begitu. Iya, Jadi iya. tidak hanya diam saja. Mungkin awalnya kita diam saja ya, karena kan respon orang itu berbeda-beda. Tapi ketika kita mengetahui bagaimana SOP-nya, jadinya kita bisa lebih oke, setelah kita nge-freeze gitu ya, kita jadi oke, ini direkam dulu deh gitu. Kalau kita takut menegur atau kita tegur langsung deh untuk mengalihkan. Iya, Jadi kita betul bisa sekali. tahu banyak hal ketika kita lebih paham tentang SOP. Dan pelaporannya juga ya, Ya, tahu betul tahapan-tahapannya gitu. Nah, terkait laporan juga sebenarnya kan termasuk SOP juga ya Kak ya. Dan itu sebenarnya SOP juga mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti fitnah. Nah, Ya gitu. Jadi takutnya ketika seseorang ini tidak suka dengan si A misalnya, jadi dia membuat laporan palsu. Iya. Nah, adanya SOP atau peraturan itu yang diperketat, pastinya kita akan menyaring informasi mana yang betul, yang mana yang tidak. Iya. Kita akan pilih lagi. Itu sih pentingnya SOP, karena itu juga menjaga nama baik diri sendiri, nama baik Kampus instansi. gitu ya. Betul. Ya, jadi sepenting itu ya sahabat Kisara, dan termasuk juga penting loh ada Satgas PPKS di lingkungan kampus beserta SOP-nya yang jelas gitu ya. Dan tadi bagus ya sudah disosialisasikan waktu PKKMB gitu ya ke mahasiswa baru, jadi mereka itu sudah bisa untuk mencegah sekiranya nanti jika memang ada semoga nggak ada ya, tapi untuk mencegah ya amit-amit banget tuh ya, tapi sehingga nanti bystander atau mungkin korbannya bisa segera untuk melapor gitu. Betul sekali, aku setuju sih soal itu. Nah, next nih, terkait dengan keterlibatan mahasiswa atau mahasiswa STF Maganesa nih sebagai bagian dari Satgas PPKS itu gimana sih dalam mungkin penyusunan sistem rujukan kasus kekerasan seksual di STF Maganesa itu? Gimana sih keterlibatan dari Satgas PPKS-nya untuk membuat sistem rujukan itu? Nah, dari kami sebagai mahasiswa, kami sebenarnya udah pernah rapat sebelumnya tentang bagaimana kami mau merujuk gitu. Oke. Lalu kami sebagai mahasiswa pastinya berpikiran apa yang akan mahasiswa lain pikirkan gitu, pemikiran gitu kan ya. Karena sama-sama mahasiswa. Ya, sama-sama berada di lingkungannya sama. Lalu kami mengatakan jika misalnya merujuk, sebaiknya mungkin ada dua opsi. Yang pertama itu langsung kepada link Google Form yang sudah kami sediakan. Oke, ada link Google Form-nya ya. Oke, bagus. Sudah, jadi ketika ada kasus yang maaf banget, semoga tidak terjadi ya di kampus nantinya gitu, sekiranya jika ada gitu ya. Kami sudah menyiapkan. Oke, bagus. Itu lalu sebenarnya, tapi kan beberapa orang itu memikirkan, aduh bagaimana ya nanti takutnya emailku ketahuan, pengirimnya ketahuan. Itu lebih baik gimana? Sebagai mahasiswa kami tuh mengatakan bahwa mungkin teman-teman yang merasa yang menjadi korban bisa melapor ke kami dulu. Iya, betul. Oke. Ya, Bisa melapor langsung. mungkin tidak menceritakan, Iya. cuman mengatakan kami saya sempat ada kejadian seperti ini, sebaiknya gimana, kalau lapor kami takut begini Iya. gitu. Jadi sebagai mahasiswa kami itu mengatakan jika ingin merujuk, mungkin bisa teman-teman itu datang ke kami, lalu kami konsultasikan bersama, selesaikan, pecahkan masalahnya bersama, baru kami buat laporan di link Google Form. Karena ketika sudah mengisi link Google Form, berarti kan tandanya sudah pasti terjadi kegiatan tersebut. Iya. Jadi
hal yang tidak diinginkan begitu. Iya. Tetapi ketika konsultasi, kami bisa melihat, oh apakah ini ingin diselesaikan dengan secara verbal tanpa menyangkut pimpinan atas, atau diselesaikan secara lingkungan yang kecil dulu, atau ingin dibawa ke satgas. Begitu sih mungkin Suci. Sebetulnya ya menyambung dari Kak Chelsea tadi ya. Kalau misalkan memang ragu untuk ke Google Form gitu ya, seperti yang tadi kan takut identitas kita terungkap gitu kan. Oke. Nah, kemudian untuk anak-anak seumur kita Iya. mungkin lebih enak itu cerita ke teman sebaya, Iya. gitu, apalagi teman dekat gitu ya yang sudah Iya, iya. benar-benar dipercaya. Nah, kemudian untuk pelaporan sendiri itu kan kita perlu persetujuan dari korbannya. Iya, betul. Ya, karena kalau misalkan kita mendengar cerita dan kemudian kita melaporkan tanpa Concern dulu dari tanpa concern korbannya. korbannya itu kan juga salah ya. Jadi Iya, ketika betul. kita mendapatkan cerita itu kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dengan baik karena kan mereka cerita pun dengan tujuan supaya tidak dijudge oleh kita ya. Iya, betul. Benar. Nah, jadi setelah mendengar cerita itu kita tidak bisa langsung ayo laporin nih. Iya. Kita nggak bisa Nggak kayak bisa gitu maksa ya. Iya, kita nggak bisa maksa. Kemungkinan dia cerita dulu karena dia takut untuk melakukan hal lain. Jadi kita terima dulu ceritanya. Oke. Nah, kemudian setelah dia setuju, dia mau untuk melaporkan, kita mendampingi. Hmm. Gitu. Kita mendampingi. Jadi kita nggak memaksa, ayo laporin sekarang supaya kasusnya nggak hilang nantinya, buktinya nanti hilang. Kita nggak bisa kayak gitu karena kekerasan seksual ini kan benar-benar nyangkut ke kesehatan mental juga Betul, ya. psikisnya korban Iya, ya. benar. Kalau misalkan kita terlalu memaksa, jadi si korban ini, teman kita ini merasa bingung. Dia harus kemana lagi kalau sama teman terdekatnya pun Dipaksa dia Iya, gitu kan jadi ya. oke, kita terima dulu ceritanya, kita dampingi dia, apa yang dia perlukan kita bantu. Kemudian jika dia mau melapor, kebetulan temannya juga dari Satgas kan, itu sangat baik sekali, bisa dibantu juga mendampingi begitu. Iya, betul sekali. Apalagi teman dekatnya ya dari Iya. Satgas itu kan enak ceritanya gitu. Sebagai Satgas juga kita harus menjaga Iya. privasi ya, Iya, menghormati betul, privasi. betul. Walaupun bukan teman dekat, kita Kita memang harus menjaga. dengan rasa Iya. kemanusiaan, Iya. dengan etika tata krama, memang harus menjaga privasi itu. Iya. Berarti sudah sangat, kalau dilihat ya sahabat Kisara, berarti dari Satgas PPKS juga sudah sangat berkontribusi ya, menemani gitu bagaimana sistem rujukan itu bisa terlaksana dengan baik tadi ya, dari Google Form atau enggak minta untuk bertemu dengan Satgasnya langsung gitu, salah satu Satgasnya langsung gitu ya. Oke, baik sekali ya sahabat Kisara ya untuk sistem rujukannya. Nah, next untuk di STF Mahaganesa ini terkait Satgas PPKS-nya ada kegiatan atau program rutinnya nggak? Mungkin yang rutin dilaksanakan gitu? Untuk program rutin sih sepertinya sama yang seperti kita sebutkan tadi itu adalah saat kita sosialisasi di PKKMB itu. Itu Jadi, akan menjadi rutin? Iya, Iya, betul betul. sekali. Kenapa kita adakan itu rutin? Karena kan saat kita kenalan dengan teman-teman mahasiswa baru, kita juga bisa mengenalkan apa-apa saja sih yang ada di kampus. Oke. Bukan hanya organisasi-organisasi mahasiswa lain. Satgas ini menurut saya juga sangat penting ya untuk dikenalkan gitu. Jadi teman-teman itu yang mungkin menjadi, ya mohon maaf ya, semoga tidak terjadi, Iya. yang nantinya mungkin menjadi korbannya itu tahu ke arah mana mereka melaporkan. Jadi enggak cuman aduh di mana ya, bingung nih gitu. Kalau ke dosen takut. Iya. Iya, betul. Kemudian kalau ke teman nggak ada teman yang deket gitu. Nah kemudian jadi bingung gitu harus gimana. Nah kita juga sudah menyediakan Google Form. Jadi kita juga sosialisasikan di sana bagaimana cara melapor, di mana ada Google Formnya, bahkan pedomannya itu juga ada di mana Oke. begitu. Untuk pedoman Google Form itu bisa dicari Akses. atau diakses di website kampus kita. Oke, Ya, berarti gitu. itu akan menjadi Iya. program rutinnya ya Iya, dari betul. Satgas PPKS di STF Mahaganesa begitu. Iya. Nah, gimana nih untuk pengalamannya kemarin waktu PKKMB itu ya mengadakan sosialisasi terkait SOP tadi, rujukan terkait kekerasan seksual itu, membangun kerjasamanya tuh antar dosen terus mahasiswa yang lain mungkin yang menjadi panitianya ya. PKKMB itu kan nggak semua Satgas ya berarti ya. Iya, betul. Nah, gimana tuh membangun kerjasama agar sosialisasi itu tercipta gitu terkait kekerasan seksual?
Nah, kami kebetulan adalah panitia acara. Oke, KMB oh gitu. panitianya juga. Iya Mm-mm. betul, jadi kan pastinya kami prepare Hamin berapa diinfokan. Terus kebetulan saya juga ada sekretaris Satgas PPKS-nya. Oke. Iya, jadi Mm-mm. kami buatkan PPT, PowerPoint ya, materi untuk pedomannya. Terus kami juga menyiapkan spanduk Mm-mm. untuk ditampilkan. Lalu bagaimana kita berkoordinasi? Hamin 2 itu kami meminta slide yang dimana saya sendiri meminta slide kepada saya sendiri. Ya, Iya. dikirimkan gitu agar bisa Oke. ditampilkan. Lalu juga kita mengatur waktu sih pastinya, berapa estimasi waktu, berapa waktu untuk tanya jawab, dan anak-anak kalian sangat antusias banget seperti yang udah Suci Wow. katakan gitu. Oke, berarti dosen pun juga setuju ya adanya Iya, sosialisasi betul. soal kekerasan seksual gitu ya. Berarti Betul. tidak yang Iya. menolak kayak ini kayak kurang penting deh untuk di Iya. PKKMB, nggak gitu ya berarti ya? Bahkan ketua kita itu sangat mendukung, Iya, betul. harus ada sosialisasi ini. Oh, Bahkan spanduknya, bagus. spanduk Satgas PPKS itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu Ada. Iya, itu kan terus kita Tersanjung panjang sekali ya. terus. Bagus. Oke, berarti sangat gimana ya, mendukung banget Iya, gitu ya, dan betul. kerjasamanya itu terjalin Iya, gitu karena kita untuk ingin menciptakan lingkungan betul yang aman. yang kan? aman Iya. betul untuk semuanya ya, Iya. perempuan laki-laki gitu di Iya. sana sebagai mahasiswa gitu ya, untuk mereka juga gitu ya. Lalu apa sih harapannya untuk ke depan gitu ya, karena kan ini akan menjadi program rutin setiap KKMB gitu, katanya nih bakal diadain sosialisasi soal kekerasan seksual. Harapannya apa nih untuk program itu ke depannya? Ya, jadi harapannya itu yang pasti ya, kami dari Satgas pun berharap semoga teman-teman maba nanti juga masih antusiasnya sama gitu seperti sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kami pasti berharap semoga waktu yang diberikan juga sama banyaknya gitu, cukupnya kita bisa menjelaskan lebih banyak hal. Kita kan karena setiap tahun kita pasti lebih tahu banyak hal lagi tentang Bertambah kekerasan lagi seksual. Iya, betul. informasinya Bertambah ya. wawasan. Kita bisa membagikan lagi wawasan-wawasan Iya. yang baru kita dapatkan. Kemudian teman-teman juga bisa menerima wawasan itu dengan baik dan bisa mengimplementasikannya juga pastinya. Setelah kita melakukan sosialisasi, mereka bisa mengimplementasikannya, tidak hanya mendengarkan saja. Itu sih Oke. harapan dari saya ya. Dari Suci nih. Iya, Kalau dari betul. Chelsea gimana? Kalau harapan dari saya nggak jauh sebenarnya dari Suci. Yang penting sebenarnya lebih ke harapan bahwa mereka tidak perlu mengikuti atau menjadi organisasi dari Satgas PPKS, Iya, betul. tapi setidaknya mereka bisa membuat lingkungannya aman. Jadi Iya. bagaimana mereka menjalin hubungan dengan teman satu dengan yang lainnya, bagaimana mereka menjaga tutur katanya, itu Iya, pun sudah betul sekali. bisa mencakup implementasi dari kekerasan Iya. seksual. Karena biasanya kata-kata harimaumu Mulutmu harimaumu ya, wah. Jadi biasanya kata-kata yang menurut mungkin pelaku biasa saja, menurut korban aduh sangat sakit hati. Berbeda responnya gitu ya. Iya, berbeda POV begitu ya. Tidak perlu mereka mempelajari SOP bla bla bla, tapi yang penting mereka bisa menjaga tata krama, apa yang harus dan apa yang tidak begitu. Oke, berarti harapannya bisa ditambah lagi gitu ke depannya, lebih baik lagi ya dalam mensosialisasikan itu, dan diharapkan sih ada program selain sosialisasi itu ya untuk ke depannya ya. Betul banget. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir nih, aku minta buat kita flashback lagi gitu ya, gimana ke pelatihan bareng Kisara kemarin gitu ya. Nah, menurut Chelsea dan Suci nih, gimana sih tanggapan dari Chelsea dan Suci gitu ya terkait dengan fasilitator nih dari kami Kisara gitu ya, yang kemarin memfasilitasi kegiatan hingga akhirnya nih teman-teman dari STF Maganesa itu sebagai champions mendapatkan kesempatan untuk menjadi fasilitator, karena tadi kan 100 peserta gitu ya bisa mengadakan kegiatan tuh. Gimana tuh tanggapannya dengan kami dari fasilitator Kisara itu memfasilitasi? Gimana tuh tanggapannya? Dari Suci atau Chelsea dulu boleh. Oke, dari saya dulu ya. Bagaimana ya untuk fasilitatornya? Kayaknya nggak usah ditanya deh, pasti seru Waduh, gimana banget tuh? kan? Oke, seru banget ya. Seru banget kan? Iya, seru itu gimana tuh? Mungkin Serunya seru itu dalemin. gini, kalau misalkan kita mengikuti kegiatan itu, yang paling pertama kita bayangkan itu pasti rasa bosan. Betul. Apalagi dengan mendengarkan Iya, terus gitu betul. ya. Apalagi dengan kita mengikuti kegiatan yang dimana orang-orangnya tuh ternyata cuma sedikit. Oke. Kita belum tahu ini ya siapa ya yang bakal ngisi. Ini kayaknya bosen deh, ya ampun lama banget gitu. Di bayangan kita dari pagi sampai sore itu pasti udah lama banget ya. Pasti Iya. bosen, capek duduk gitu. Tapi ternyata ya setelah kita masuk, kita duduk di sana,
dari jam 1 sampai jam 12 siang waktu istirahat, kau udah istirahat aja begitu. Udah istirahat aja ya. Kau udah istirahat aja, padahal kayaknya belum deh ini. Kita lihat jam, ternyata udah jam 12. Kita lanjut kegiatan lagi, tahu-tahu udah jam pulang. Iya. Selesai ya. Betul. Jadi apa ya, untuk penyampaian materi itu nggak yang monoton, ini begini, enggak begitu. Jadi kita kayak, itu apa sih, itu apa sih, kita nggak begitu. Penyampaian materinya itu jelas banget. Kemudian kita juga diajak untuk Iya, betul, mengajak. iya, untuk untuk mengulik. Oh iya. Untuk mengulik apa sih Oke. ini, apa sih ini. Misalnya menurut Kak Chelsea apa sih itu kekerasan seksual? Berarti gitu. interaktif Iya, ya. kita nggak cuma mendengarkan aja, tapi kita juga bisa bersuara di sana. Nah, kemudian saya itu sebelumnya nggak pernah ya merasakan suatu ruangan itu benar-benar nyaman, ruangan itu benar-benar aman untuk berpendapat. Oke. Dan waktu itu ini bener-bener ya gini, Enak ini aja kayak gitu ya. kalau produk itu ini review jujur sejujurnya. Oke. Jadi ini sejujurnya ya. honest review gitu ya sahabat Kisara ya terkait Ini, pelatihan IACP gitu. Tempatnya itu bener-bener nyaman banget untuk Iya. berpendapat. Ketika kita salah itu tidak dijudge, ketika kita ragu itu tidak dipaksa, dan kita itu diberi kesempatan juga, nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Ditambah ada games-games yang membuat kita tidak tegang pastinya. Jadi ya waktu pelatihan itu benar-benar seru banget. Seru banget sehingga bener nempel seru. gitu ya Iya, informasinya bener. di otak karena seru gitu. Tuh Suci, kalau Chelsea gimana? Kalau menurut aku pribadi itu nggak jauh dari Suci, tapi itu adalah pengalaman dan banyak hal yang Kisara ajarkan di luar dari edukasi tentang kekerasan seksual ya. Oke. Contoh kecil yang saya mention banget itu adalah tata letak tempat duduknya. Jadi gini, betul. Gimana tuh? kursinya itu dia membentuk bundaran. Hmm. Jadi semuanya tidak seperti kursi di kelas. Kursi di kelas itu kan satu deret. Iya, satu ke belakang deret. gitu ya. Kita melihat punggung teman Iya. kita. Nah, berarti kalau ini gimana tuh? Berhadapan. Berhadapan, saling bisa memandang gitu ya. Ada Oke. diskusi. Jadi benar-benar fasilitator dari Kisara itu mengajak kita gitu. Mengajak menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana ini? Waduh, seru banget ya. Iya, Jadinya pengen jadi champion nih. Pendapat itu kita ulik bersama gitu. Iya, iya. Sampai menciptakan satu kesepakatan yang absolut banget. Oh, ini sebenarnya poinnya begitu. Itu pun diambil dari pendapat-pendapat teman-teman ya sebagai Iya. peserta. Betul. Selain itu juga Kisara itu fasilitatornya ya menciptakan pohon harapan misalnya. Oh, yang menarik. Pesan dan kesan. Oh, wow. Itu Mas, kalau aku sih aku simpan ya sampai sekarang. Iya, itu buat aku booster banget. Kalau aku lagi capek, aduh baca deh karena kata-katanya pesan-pesannya tuh so sweet banget. Jadi Jadi Kata-kata positif gitu ya. iya, betul jadi banget. tidak hanya mengajarkan kekerasan seksual tuh kayak begini, Satgas PPK tuh harus begini, enggak. Jadi lebih fun activities gitu. Jadi harapan aku untuk sahabat Kisara itu adalah jangan pernah memaksakan kehendak pribadi untuk seseorang dan jagalah tutur kata, perilaku dan tata krama etika ataupun sebagainya jika sedang berhadapan dengan orang lain, karena mungkin yang menurut kita biasa saja tapi menurut orang lain tidak begitu. Lalu yang hal paling menarik yang saya pelajari di Kisara itu adalah bahwa dalam suatu rumah tangga juga bisa terjadi kekerasan seksual akibat dari pemaksaan. Maka dari itu teman-teman, saya harapkan mungkin jangan pernah melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun, apalagi pemaksaan seksual. Betul. Ya, jadi semoga di semua lingkungan kalian bisa menjaga lingkungan itu lebih aman. Betul. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat itu lebih nyaman dengan diri kita. Oke, kalau dari Kak Suci nih gimana nih? Oke, baik. Jadi untuk teman-teman Kisara dimanapun kalian berada, yang paling aku harapin itu sebenarnya kalian itu sadar ya akan diri kalian sendiri, value kalian sendiri, jangan mau direndahkan dan jangan mau merasa rendah juga. Dan untuk teman-teman di luar sana juga lebih memperhatikan tutur kata juga ya, seperti yang dikatakan Kak Chelsea tadi, karena bener banget mulutmu harimaumu. Jadi ketika teman-teman ini merasa kata-kata yang teman-teman lontarkan itu adalah kalimat biasa, tapi bagi orang lain itu belum tentu kalimat yang biasa. Apalagi itu merujuk ke visual kita, ke fisik kita terutama, kemudian ke area-area seksualitas kita. Itu benar-benar sebenarnya sebaiknya kita tidak membuat hal-hal itu tidak sebagai mengatakan candaan. itu, iya. Iya.
kita itu ya walaupun dengan teman dekat ya, walaupun teman dekat kita terlihat menerima, tapi kita tidak tahu isi hati manusia. Iya, betul sekali. Jadi ada baiknya kita menghindari candaan-candaan yang kurang baik seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa bercanda lebih positif lagi, bercanda tentang hal-hal lain lagi, bukan tentang badan kita, bukan tentang badan teman-teman kalian semua. Kemudian untuk teman-teman Kisara itu jangan pernah ngerasa sendiri, dimanapun kalian jangan pernah ngerasa sendiri. Nah, kemudian informasi sekarang ini sangat mudah dicari ya, di Google, di YouTube, bahkan di TikTok sekalipun sudah tersebar banyak sekali. Jadi teman-teman Kisara itu tidak perlu merasa sendiri karena ada kita semua di sini. Betul. Kita semua menerima teman-teman Kisara dalam kondisi apapun, dari keluarga manapun, ras manapun, dan agama apapun. Jadi teman-teman Kisara ketika ada masalah terkait hal yang menyangkut seksual, kemudian mengalami kekerasan seksual walaupun itu hanya sekedar catcalling dan merasa sudah tidak aman gitu iya, ya. sudah tidak aman, teman-teman juga bisa melaporkan ke unit-unit yang bisa melindungi teman-teman semua. Jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman di rumah. Oke, baik. Jadi intinya ciptakan ruang aman di Iya, lingkungan betul. kampus begitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu deh buat kita. Yeay. Terima kasih untuk sahabat Kisara yang sudah menyimak gitu ya dari awal sampai akhir terkait dengan Bisik di episode kali ini spesial IHCP gitu ya. Kami mendatangkan dua champion yang sudah memberikan honest review-nya gitu ya, gimana pelatihan kemarin sampai ke implementasinya di kampus. Oke, karena sudah semua ya, semoga sahabat Kisara mendapatkan insight-nya dan semakin semangat gitu dan untuk ikut kegiatan-kegiatan next-nya di Kisara gitu. Aku Zili dan ada Chelsea dan Suci, kami pamit undur diri. See you di Basic selanjutnya. Bye-bye!